Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sobat PA Kota Mobagu yang budiman, kali ini kita bertemu lagi dalam acara cerpen Ceramah pendek Ramadan Pengadilan Agama Kota Mobagu, di mana program ini merupakan program baru yang akan tayang pada bulan Ramadan tahun 2023. Kali ini untuk menemani menunggu waktu berbuka puasa, saya Made Arya Astika akan menemani Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan saat ini juga sudah hadir Hakim dari Pengadilan Agama Kota Mobagu, Yang Mulia Pak Kaharudin Anwar, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Bagaimana kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kali ini Pak, temanya kita ini tentang urgensi dari sifat jujur, Pak. Temanya. Jadi kebetulan saya hari ini mau bertanya-tanya ke Bapak tentang masalah jujur. Jadi yang namanya jujur ini kan kalau dibilang orang mahal, Pak. Dan seperti yang saya perhatikan juga, zaman sekarang orang banyak yang sudah berani meninggalkan sifat jujur ini. Adapun yang seperti kita ketahui juga Pak, bahwa dalam Mahkamah Agung itu kejujuran adalah salah satu bagian dari nilai utama kita, Pak. Nah, makanya kesempatan kali ini saya bertemu dengan Bapak, saya mau bertanya sebenarnya pentingkah kita mempertahankan kejujuran ya? Dan apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita mempertahankan kejujuran tersebut, Pak? Ya, baik. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, sebagaimana pertanyaan dari Bapak bahwa bagaimana urgensi kejujuran, saya akan membawakan sebuah tausiah singkat terkait dengan kejujuran ini, di mana kejujuran saat ini sepertinya sudah menjadi barang yang langka dan juga mahal ya. Terlebih di tahun-tahun ini dan tahun depan kita akan menghadapi sebuah prosesi politik ya yang sangat memanas. Tentunya ini semua orang berlomba-lomba untuk mengedepankan kepentingannya, sehingga sering juga muncul ketidakjujuran. Nah, dimensi jujur itu tidak sebatas pada ucapan saja, tapi mencakup di aspek dalam hati, jujur dalam hati, ucapan maupun perbuatan, seperti itu. Nah, dalam hati bagaimana niat yang kita dalami dalam hati itu sebagai niat yang tulus, kemudian perasaan yang benar, dan juga keyakinan yang lurus ya. Kemudian bagaimana dimensi ucapan itu tentunya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Lalu juga bagaimana harusnya kita berbuat, ya tentunya sesuai dengan keyakinan dalam hati maupun dalam ucapan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Dalam Islam itu sendiri, kejujuran secara garis besar itu didasari pada hal keimanan, yaitu membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan juga serta bagaimana kita mentaati dan juga patuh kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi seperti ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman sebenarnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa lam yartabu, dan juga mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi anfusihim wa amwalihim, dan mereka berjihad dengan wajahadu bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya.
fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang sodik atau orang-orang yang benar. Nah, bahkan para ulama menyampaikan bahwa jujur adalah landasan keimanan, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim bahwa al-imanu asasuhu as-sidqu wan nifaku asasuhu al-kadzib. Bahwa iman itu asasnya adalah apa? As-sidq atau kebenaran atau kejujuran. Wan nifaku asasu al-kadzib. Sedangkan munafik itu asasnya adalah kebohongan. Nah, fala yastami uluk katiba wal iman, dan tidak akan bertemu antara kebohongan dan keimanan illa ahaduhuma muharabun lil akhir, kecuali di antara keduanya itu saling memerangi. Nah, sekarang mari kita manifestikan kejujuran itu dalam ruang lingkup kinerja kita, di mana kita mengenal adanya integritas, ya, integritas dalam kerja. Ketika kita menganut suatu nilai, misalkan kejujuran atau integritas, maka kita akan memilih untuk tetap jujur dan sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Ada dua hal keuntungan dari kejujuran itu sendiri. Yang pertama, keuntungan yang pertama adalah kita merasa puas dengan apa yang kita kerjakan, dan juga kita merasa tentram dan tenang terhadap apa yang telah kita kerjakan, karena tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan. Keuntungan yang kedua adalah kita dapat mendapatkan trust, baik dari teman-teman atau kepercayaan, baik dari teman-teman kita sendiri maupun dari masyarakat maupun lingkungan kerja kita. Nah, ini yang patut kita ambil hikmahnya dari sebuah kejujuran itu. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita kalau kita bersikap jujur ini, dan juga kita bisa menjaga hati kita agar tetap selalu jujur, maka apa yang telah kita cita-citakan sebagaimana sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bisa terwujud. Yaitu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Demikian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya bahwa bisa saya ambil kesimpulan bahwa kejujuran itu ada 3 bentuk sebenarnya Pak ya. Dari dalam hati kita, ucapan yang kita keluarkan, maupun pemikiran kita Pak ya. Seperti itu. Dan kejujuran itu dalam Islam adalah sesuatu yang basic atau landasan. Ya, landasan. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa seorang Islam itu tanpa kejujuran bisa dipertanyakan keislamannya, karena itu landasannya. Landasannya. Dan kesimpulan terakhir yang bisa saya ambil bahwa ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ya. Kalau kita memelihara kejujuran. Ya. Pertama, kepuasan batin kita sendiri. Ya. Merasa kita mungkin tidak ada yang kita sembunyikan, jadi merasa ada kepuasan batin, Pak ya. Dan juga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Apalagi kalau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya, luar biasa ya. Jadi itu mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Luar biasa sekali. Jadi memang ini sangat menarik Pak, tapi kebetulan sudah mau buka puasa ini Pak. Ya, sebentar lagi mau buka puasa. Jadi mungkin kita sampai di sini dulu Pak. Nanti kita sambung lagi lain waktu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Dan untuk para pemirsa kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe juga, dan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyambut berbuka puasa. Nanti kita ketemu lagi di video-video lainnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang mulia sama-sama Pak Kaharudin Anwar, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Mari kita tutup acara dan pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.